Oke, terus gimana? Ya, ya, ya. Sudah, Pak Wawan? Ya Pak, nggak apa-apa dimulai saja. Oke, Nabila, Ocha. Saya izin Baik. saya tinggal ya Pak. Oke, monggo, monggo, monggo. Oke, oke, oke. Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi ya bagi kawan-kawan semua. Ini yang sudah hadir Nabila, Ocha, betul? Betul. Silva. Satunya siapa lagi? Silva. Sylvia, Miss. Oh, tak pikir Silva, tak ganti nama. Ada Silva, ada Sylvia juga. Yang bawahnya Sylvia tadi siapa? Oh, Silva. Saudara kembar enggak? Barangkali saudara kembar tak beraturan gitu. Oke. Ini dari 14 orang baru diwakili 4 orang ini ya. Oke, Nabila, coba saya tanya ya Nabila. Kira-kira yang sisanya yang 10 itu seharusnya ikut atau memang hanya 4 ini yang Mister. ikut? Oh, jadi mereka ikut ya sebenarnya, nggak repot. Cuman apakah nanti mungkin ya, kalau masing-masing itu nanti saya coba nggak mereka? Bisa nggak kira-kira per orang coba kita lihat reaksinya bagaimana gitu. Insya Boleh Allah. kira-kira? Oh, Boleh ya? boleh. Ya. Kalau saya pinginnya malahan pengen datang ke Banyuwangi gitu, karena kangen Banyuwangi saya. Saya kangen rujak sotonya itu loh, mau ke sana ya. Kok di Surabaya enggak ada ya? Oke, terus gini kawan-kawan, sebenarnya ada banyak program yang harus saya berikan ke Anda, cuman programnya itu harus bertahap. Jadi setiap kali pertemuan, nanti kita harus saya kasih selalu soal yang Anda harus terjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian terjemahan itu akan saya analisa setiap saat. Nah, setelah program terjemahan itu, saya luruskan kalau ada yang salah. Kemudian setelah itu, Anda akan saya berikan baru saya kasih soal-soal UTBK. Dari Nabela, Ica, Sylvia, sama Silva ini, ada yang mau ikut ke kedinasan nggak? Kayaknya PTN semua ini, Mister. Berarti itu stand baru buka lagi enggak? Iya, kemarin membuka pendaftaran. Ya, enggak. Berarti enggak ya semuanya. Semuanya rencana ke UTBK ya? Iya. Ya, semoga diluruskan itu, semoga diterima semuanya kalau gitu. Cuman gini, nanti grammar, tata bahasa itu tetap saya ajarkan sedikit-sedikit. Saya khawatir aja nanti di soal UTBK ternyata disebutkan tata bahasa, gitu ya. Dan untuk soal saya share lewat WA, masalah apa enggak? Tidak. Nama kelompoknya apa kemarin? Saya sampai lupa. Widya Eksak. Widya. Grupnya ya, Mister? Ya, kelompok yang ini. Intensif UTBK. Oke, intensif UTBK. Sampai lupa loh saya. Intensif UTBK. Baik. Kalau gitu saya tak ambilkan soal dulu. Ini ada soal kira-kira 10 nomor. Silakan Anda coba kerjakan. Waktunya saya beri batas ya. Bentar. Saya kok jadi muter balik ini malah. Bentar. Intensif UTBK.
Intensif UTBK online ini ya. Iya, Mister. Sudah masuk belum? Halo, kawan-kawan? Belum. Belum. Bentar. Belum. Intensif UTBK online. Ini HP-nya yang error. Saya mulai dulu. Bismillah. Intensif. Oke, sudah masuk? Sudah. Nah, Sudah. Nah, itu maaf, ini salah satu siswa di Surabaya. Nah, semoga bisa terbaca itu ya. Silakan dilihat dulu nomor 1. Saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah di sini. Sudahkah kamu makan siang? Maaf, ini hanya kalimat saja ya. Anda puasa kan semuanya ya. Buku-buku itu dicetak tadi malam, kemudian ketika saya datang tadi malam, mereka sudah mengerjakan tugas. Ketika saya lewat tadi malam, mereka sedang belajar. Pada saat ini besok saya belajar di sini. Menjelang jam 5:30 hari ini contoh aja, saya selesai belajar. Andaikan saya punya banyak waktu, saya akan datang ke rumahmu. Saya sudah menyuruh mereka membawa, itu kurang ya. Nomor 9 Anda lihat. Saya sudah menyuruh mereka membawa buku-buku saya. Betul? Sudah paham maksud saya? Sudah? paham. Kemudian yang untuk 9, itu jawabannya ada ABC. Yang satu pakai as, yang dua pakai have, selanjutnya pakai get. Itu artinya menyuruh. Yang terakhir, saya sangat pintar sehingga saya bisa menerjemahkan kalimat-kalimat ini dengan benar. Ini beberapa sudah. Tolong nomor 10 itu Anda jawab dengan menggunakan so dan such, atau so atau such, silahkan. Oke, kalau sudah, saya beri waktu Anda 10 menit kira-kira cukup? Cukup apa enggak? 10 menit? Halo? Enggak. Cukup? Oh, enggak cukup. Kira-kira 15, sudah 15 menit cukup dari sekarang? Iya, siap. Iya. Tolong 15 menit, tolong jawabnya jangan pakai Google Translate, jangan pakai buku, jangan buka kamus. Jawab apa adanya sebisanya. Paham ya? Kalau nggak bisa, kosong. Sudah, gitu aja. Terus setelah itu, setelah 15 menit, silahkan dikirim jawaban Anda ke WA saya. Oke, siap? Oke. Ya.
Tentukan pilihanmu sekarang.
Udah deh, sebentar. Ini masih ngajar ya. Ayo. Ini. Ada anak berapa, Pak? Sedikit banget ya. Teman-teman dulu. Pak, aku mau sampai break lagi puasanya. Alhamdulillah. Hanya itu nggak dibayar selama 3 hari. Jadi nggak usah mau bayar. Besok hari kita tahu. 5 menit lagi. Nah, ini ada tambahan ya. Nabela, Ocha, Prastina, Yunia, Risma. Nabela, Ocha, Prastina. Prastina, dengar suara saya, Prastina? Dengar, Mister. Itu langsung dikerjakan 5 menit lagi ya. Sebisanya. Karena ini untuk pendeteksian kamu, tata bahasa kamu bagaimana ya. Kemudian Yunia Risma dengar. Yunia Risma. Dengar, Mister. Oke, dikerjakan sebisanya ya. Gitu ya. Catat terus. Dua menit lagi harus diselesaikan. 2 minutes more. Boleh. Boleh tidak.
Oke, kawan-kawan. Anda harus selesai, nggak selesai, tolong dihentikan. Kemudian, oke, Nabila. Nabila udah selesai? Nabila? Nabila dengar suara saya? Belum, Mister. Sampai nomor berapa? Masih nomor 5. Nomor 5. Oke, sebentar. Ocha selesai? Sampai nomor berapa, Ocha? Nomor 10, tapi masih ada yang kosong, 3 Oh, nomor. gitu. Ya sudah, Sylvia selesai? Finish, Mister. Oke. Yunia Risma? Belum, Mister. Sampai nomor berapa, Yunia Risma? Plastina? Nomor 4. Oke. Saya beri waktu 5 menit lagi sesampainya. Kemudian tolong yang kalau sesampainya selesai langsung kirim ke WA saya. Nanti akan saya analisa satu persatu ya. Oke, pokoknya 5 menit lagi harus diselesaikan. Karena kita akan menginjak ke soal reading atau soal UTBK. Gitu ya, saya tunggu 5 minutes more. Mister, Yap. nomor 9 tadi yang ABC itu maksudnya gimana? Lupa. Ini kan saya sudah menyuruh mereka membawa buku-buku saya. Ya, Yang A menyuruhnya Anda pakai as. Yang B menyuruhnya pakai have. Kemudian yang C menyuruhnya pakai get. Jadi 3 kata itu artinya menyuruh semua. ya, ya. Akan Anda temukan nanti di bacaan seperti itu. Oke, jelas yang saya maksudkan? Jelas. Oke. Silva sama Sylvia udah selesai ya? Sylvia kurang 4, Mister. Oke, yang sudah selesai siapa? Silva? Yang nomor 9 tadi salah. Oh, mungkin baru hanya 1 itu ketiga-tiganya Iya. dijawab. Saya tunggu kalau gitu.
Oke, kawan-kawan, selesai nggak selesai? Berapapun Anda sampai 0 berapa, tolong dikirimkan ke WA saya. Oke, Nabila, udah dikirim? Nabila? Oke, sudah. Ini siapa yang sudah ngirim ini ya? Silakan dikirimkan semuanya. Oke, sudah dikirim semuanya? Nabila sudah dikirim? Ini mau saya kirim, Mister. Oke, Ocha sudah? Sudah, Mister. Oke, terima kasih itu sudah ada. Salsabila Rosa aman sudah, Prastina oke. Oke, kalau sudah semua itu kita bahas dulu atau kita langsung ke reading. Terserah, ini pilihan. Kita bahas cepat atau langsung ke reading. Ayo dipilih. Bahas dulu. Bahas dulu ya. Gini, kawan-kawan, nanti akan saya kirimkan rumus basicnya seperti yang dulu itu. Cuman paling tidak ini saya tulis di sebelah, ini kelihatan di sebelah sana itu. Tulisannya kecil-kecil tapi kelihatan enggak? Kelihatan. Saya baca sebentar ya. Ini rumus basic yang Anda harus kuasai. Jadi selain nanti Anda UTBK siap, pola percakapan Anda juga harus sudah siap. Yang pertama Anda lihat, saya cepat-cepatan aja dan nanti akan saya kirim. Di sini ada V1, V tambah SES, dan V2. Sudah V2, ini bukan V2, tapi di sini adalah V1. Pokoknya Anda dengarkan aja, tulisannya nggak jelas ya, nanti saya kirim. Yang kedua, HVC ditambah V3, artinya sudah. Is MA which will be been, kalau ada to be, is MA which will be been. V3 detail, V-ing sedang, atau not verb. Sudah, itu aja. Sekarang kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 itu saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah di sini. Ya, saya sudah. Ini berarti jangan lupa Anda harus pakai have atau has. Jadi begini, I have loved, karena Anda cewek semua, berarti saya gantiin. Sejak berarti since, dia berarti dipindah di sini. Berarti jadi he was moved here. Jadi kata kuncinya pada yang saya garis bawah ini, have loved, ini V3, dan was moved, ini V3 juga. Berarti SMA was will be V3. Nah, untuk yang nomor 1, yang persis seperti saya, siapa? Ini saya harus transparan ya, Anda harus jujur. Pokoknya salah atau benar Anda ngaku saja, karena nanti akan saya luruskan. Nabila betul? Salah, Mister. Salahmu nggak pakai have. Salah. Nggak Yang pakai satu? was. Oh, nggak pakai Nggak pakai was. Kalau saya bilang tadi kan dia dipindah. Di kan harus verb 3, betul ya? Depannya harus ada apa? Is, MA, was, were, be, been. Harus ada ini. Nah, sejak dia dipindah di sini, itu berarti lampau. Pakai was atau were. Itu ya. D-nya di situ. Kemudian yang depan mungkin yang nggak pakai have ada? Ada apa enggak? Nggak ada. Berarti semuanya pakai have. Oke. Ada yang pakai has enggak? Kalau saya nggak pakai have, langsung Nah, love. kalau nggak pakai have itu berarti menyatakan saya cinta saja, tidak ada penekanan pada kata saya sudah. Kalau ini kan prosesnya, saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah di sini, berarti prosesnya cinta itu dari dia dipindah di waktu itu sampai dengan sekarang. Ini penting untuk pemahaman bacaan.
Silakan yang salah itu ditambahin sendiri, tambahin have gitu. Oke, sudah? Nomor 1 sudah, ada pertanyaan? Sudah, Mister. Oke, sudah ya. Nomor 2, sudahkah kamu makan siang? Sorry, ini hanya kalimat kan Anda puasa. Ayo, tadi sudah harus pakai apa? Have atau? Have atau? Had. Yes. Have atau has ya. Kalau have itu Ya. belum, karena kamu berarti Anda pakai have. Maka menjadi have you. Di sini harus verb 3 kan ya. Verb 3 yang paling umum dipakai, makan siang itu biasanya pakai have. Tapi Anda bisa juga pakai eaten. Berarti eaten makan siang itu apa? Lunch. Ini. Silakan, ada yang salah? Ada yang salah enggak? Ayo jujur salahnya di mana supaya saya bahas. Ada. Gimana salahnya? Nggak ada head-nya. Oh, enggak ada headnya. Anda langsung eaten. Enggak. Iya, have you eaten lunch? Boleh, enggak apa-apa. Ini kan atau ya. Kalau have you lunch baru salah. Gitu ya, karena ini bahasa Inggris resmi ya. Kecuali kalau Anda nanti mau jadi TKW, saya ajarin bahasa Inggris yang ngawur-ngawur dulu. Ini bahasa Inggris resmi. Oke, beres. Kemudian yang nomor 3, silakan yang salah ditambahi sendiri atau dicoret. Ya. Dan yang nomor 3, itu adalah buku-buku itu dicetak tadi malam. Buku-buku itu berarti apa kalau buku-buku itu? Books. Books. Depannya apa? The books. The books. Atau yang paling sering pakai apa? The atau Those. those. Nah, berarti harus tambah S kan ya? Those books. D itu berarti harus verb 3. Were. Nah, betul. Berarti were. Printnya menjadi printed. Tadi malam berarti menjadi last. Ketiga. Last night. Night. Nanti kalau memang Night. masih ada pertemuan berikutnya, jadi proses basic ini Anda langsung saya kirimin soal mungkin 5-10 dan Anda harus terjemahkan cepat dan langsung dikirim dan langsung saya bahas di awal, baru kita menginjak ke grammar dan soal UTBK gitu ya selanjutnya. Kalau ada pertemuan lagi. Dan yang keempat, kalimatnya ketika saya datang tadi malam, bantu saya ketika itu apa? When I datang tadi malam, pakai O atau pakai A? O apa A? A, karena lampau kan ya. Tadi malam. Iya. When I came last night, mereka sudah. They. Ayo. Sudah itu pilihannya adalah kalau enggak have, you had. Bukan were, sudah ya. Sudah berarti kalau enggak have, you had. Kemudian mengerjakan berarti sudah mengerjakan atau sudah pakai verb 3. Dan tugas, the task atau the assignment. Ayo, sekarang saya tanya. Came-nya itu verb berapa di sini? Verb 2 kan? Wah. Berarti datangnya sekarang apa lampau? Lampau ya? Lampau. Sekarang Anda pilih. Jadi ketika saya datang tadi malam, mereka sudah mengerjakan tugas. Have atau had yang benar? Had. Had. Ada yang milih have enggak? Jujur. Enggak ada? Nabila pakai had? Saya nomor 4 belum, Mister. Oh, enggak apa-apa. Yang belum, Anda ikut milih aja. Kira-kira have atau had? Pilih, tentukan suaramu. Have atau had? Have. Ini, kan datanya tadi malam kan? Jadi ketika saya datang tadi malam, mereka tuh sudah mengerjakan. Berarti di sini sudah selesai. Anda harus menggunakan had kalau sudah selesai. Ini tenses ya. Tapi kalau yang nomor 1, itu kan saya sudah mencintai dia sejak dia dipindah di sini.
berarti sejak dia dipindah sampai dengan sekarang. Anda harus menggunakan have atau has. Itu penjelasannya ya. Kemudian yang untuk nomor 5. Nomor 5 kalimatnya, ketika saya lewat tadi malam mereka sedang belajar. Berarti when I lewat apa kawan? Yuk, bantu saya dimulai P. When I pass. Pass-nya ditambah apa? ed, Ed, karena tadi malam ya. When I pass last night, mereka sedang belajar. Sedang berarti harus pakai verb ing. Kemudian depannya harus ada is, am, are, was, will, be, been. Karena tadi malam berarti pakai was atau were. were, Belajar. Studying. Oke, kawan-kawan silakan difoto dulu mungkin. Karena mau saya hapus. Minta tolong bisa difoto, ditaruh di grup saja. Oke, sudah? sudah. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah ini, sorry, penghapusnya melas ya. Pakai tisu, tidak tahu Pak Wawan pakai apa itu Pak Wawan. Oke, kalau sudah sekarang. Untuk yang nomor 6, pada saat ini, besok saya belajar di sini. Berarti Anda saya anggap rutin belajar setiap hari. Yang merasa benar, siapa yang merasa benar? Nabila, Ocha, Silva, Silvia, Yuniarisma, Prastina. Yang merasa benar siapa? Nggak berani yang aku. Salah nggak apa-apa loh. Paling kalau salah kan nggak mungkin tak gojloki, tak lok-lok, nondak lah. Paling kalau salah dikit ya saya etrek-etrek gitu aja. Wes, kalau gitu saya minta bantuannya dulu. Prastina, suaranya mana Prastina? 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 Loh. Yes, Mister. Voilà, itu Prastina. Coba saya minta jawabanmu. Kamu ngomong, saya tulis Prastina. Nomor 6. Gimana Prastina? Semoga salah Prastina. Kurang ajar ini gurunya. Semoga salah. Saya belum ya, Mister. Yang nomor 6 pada saat ini. Gimana Prastina? Belum. Enggak apa-apa Prastina. Pada itu apa? Pada, saya bantu yuk. Saat ini itu apa? This time. Oke, bantu enggak apa-apa. At this time, besok. Besok. Tomorrow. At this time tomorrow, saya belajar di sini. Berarti kalau saya bilang at this time tomorrow itu sudah terjadi atau belum? Belum. Belum. Harus pakai apa di sini? Pakai will. Karena ini ada kata tomorrow. Ini saya kasih tanda begini. Berarti at this time tomorrow I will. Pada saat ini besok, pada saat ini berarti sedang belajar. Maka menjadi gini. Kalau sedang pakai ada unsur ing ya, maka menjadi I will be belajar tambah ing, maka menjadi studying di sini. Berarti studying here. Nah, ini kawan-kawan silakan. Ini diingat-ingat betul karena nanti kalau Anda di bacaan atau di tes ada keterangan waktu akan datang apapun itu, tomorrow, next week, next month, kemudian ada waktu tertentu. At this time, at 7 o'clock, at 8 o'clock, jawabnya pasti will, be, verb, ing. Jelas? Jelas. Oke. Benar? Ada yang benar, kawan-kawan? Berenamnya ada yang benar? Salah. Salahnya berarti nggak pakai will. Nggak pakai will be. Nggak Oh, nggak pakai pakai will. will.
Ini sudah rumus baku ya, nanti diingat betul. Di bacaan pun pasti begitu nanti. Kemudian nomor 7. Menjelang jam 5:30 hari ini saya sudah pulang. Bahasa Inggrisnya menjelang apa? By. Nah, eling saya sip. Baik. Sore ini anggap jam 6, karena ini masih siang ya, berarti 6 sore, berarti by 6 p.m. Hari ini berarti today. Kemudian saya akan, saya selesai belajar. Nah, kawan-kawan begini, ini juga agak ribet sedikit karena tenses yang tidak biasa di negara kita, di bahasa kita ya. Menjelang jam 6 hari ini. Menjelang berarti karena belum, Anda juga pakai will. Harus pakai will. Ya, menjelang jam ini. Tapi pas jam 6 nanti, berarti sudah, maka menjadi I will have. Ayo, kalau sudah have berapa? Anda pilih go, when, apa gone? Selesai ya. Kalau selesai 3. berarti finish ya. Finishnya berapa di sini? 3. 3 karena ada have. Berarti finish belajar. Apa? Finished Studying. karena ada kata finish. Ini saya garis bawah. Kecepatan enggak saya ini? Enggak ya. Kalau kecepatan ngomong jujur loh ya. Karena saya ingin Anda pinter betul ini. Harus pinter. Kemudian nomor selanjutnya. Andaikan saya punya banyak waktu, saya akan datang ke rumahmu. Berarti if I punya itu apa? Have. Banyak waktu, many time atau much time? A lot time saya. Boleh. A lot of Boleh. Much ya. Karena tidak bisa dihitung, berarti much atau lot of time. Begini. Saya akan datang ke rumahmu. Kalau ini jelas akan itu menggunakan will. Datang berarti come, maka menjadi I will come to your house. Kawan-kawan yang masih belum selesai tadi, yang masih bingung, tolong diperhatikan betul, karena nanti untuk selanjutnya Anda harus mahir dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kemudian nomor 9. Nomor 9 itu seringkali kalau sudah dibacaan itu Anda lupa. Yaitu saya sudah menyuruh mereka membawa buku-buku saya. Yang pertama adalah pakai as. As di situ artinya apa tadi? Baik. As tadi artinya apa? Sama semua. Menyuruh. Nah, as itu di situ bukan bertanya, tapi di situ artinya adalah menyuruh. Silakan dipikirkan sebentar. Kalau saya bilang sudah menyuruh, berarti Anda menggunakan pola yang kedua, F atau S atau D ditambah V3. Nggak kelihatan. Oke, yuk bantu saya yang pertama 9A. Jadi apa? I. Kalau sudah berarti kalau I pakai have atau has? I have. I have. Setelah itu harus menggunakan verb keberapa? 3. 3. Berarti menjadi I have asked mereka. Berarti them membawa buku-buku saya. Anda pilih. To bring my books, bring my book, atau brought my book. Mana yang benar? Brought my book. Nah, hati-hati. Karena ini ada kata as, ini Anda harus tambahkan to di sini. Karena ada kata apa? As, maka menjadi ini to bring. Kalau brought itu berarti dibawa nanti ya. To bring my books. Jadi as itu diikuti to. Saya beri tanda. Dan ini harus dibaca supaya nanti tersimpan di memori Anda. Yang kedua menggunakan apa itu? Have. Ayo bantu saya. Saya sudah, berarti I have. Have bentuk ketiganya apa?
Had. Nah, betul, had. Sebentar, kawan-kawan, ini warnanya kan jelas nggak? Kelihatan nggak tulisannya di situ? Jelas. Jelas ya? Kalau itu saya ganti hitam aja nanti. I have had mereka, them. Hati-hati kalau menggunakan them, ini diikuti verb 1. Berarti menjadi bring my books. Jadi karena ini pakai verb 1. Saya tulis B1. Karena nanti dalam bacaan seringkali Anda salah ngartikan. Dan yang C pakai get berarti bisa menjadi I have. Verb 3-nya get itu apa? Got. Nah, bisa got, bisa juga gotten. Itu Inggris sama Amerika. Ya, gotten them. Kalau menggunakan got ini sama dengan us. Berarti Anda harus menambahkan to juga, maka menjadi to bring my books. Jadi ini selalu memperhatikan, ini pakai to. Dan yang terakhir, saya sangat pintar sehingga saya bisa menerjemahkan kalimat-kalimat ini dengan benar. Yuk, bantu saya. Saya sangat pintar berarti apa? I am very smart. Nah, jangan lupa kalau sangat sehingga dalam bahasa resmi, Anda selalu menggunakan apa? So. Oh. Pintar apa? Pakai smart atau clever? Terserah ya. Bisa smart, bisa clever. Sehingganya pakai apa? I'm so clever. Sehingganya pakai apa? Ayo, saya ingin dengar suaramu. I'm so clever. Terus pakai apa di sini? Sehingganya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? So Nabila that. tahu? Ya, terima kasih that. Berarti I'm so clever that. Saya, I bisa menerjemahkan berarti I can translate. Kalimat-kalimat ini, berarti saya tulis yang resmi aja, maka menjadi these sentences dengan benar. Berarti correct dengan apa? Correctly. Correctly. Dengan. Nah, silakan kawan-kawan difoto dulu. Kemudian bisa dimasukkan di grup ya. Kemudian kita ini selesai, kita langsung ke reading, ke bacaan. Ini nanti setiap saat seperti itu. Oke, sudah difoto? Sudah, Mister. Oke, kalau sudah, sekarang Anda lihat ke soal yang sudah saya kirimkan. Ini soal ini pernah ya, sebenarnya pernah, cuman saya ingin menunjukkan ke Anda aja bagaimana cara mengatasi reading. Oke, saya beri penjelasan. Silakan dilihat di modul 1 yang sudah saya kirim. Oke, sudah dilihat semua? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah. Di situ bacaannya apa? Dibaca. Salah satu dari Anda. Bacanya the most common causes of tsunamis, betul? Betul. Betul. Gini, sekarang Anda lihat. Untuk pemahaman bacaan, saya ulang kembali. Mungkin Anda sudah ingat apa yang pernah saya sampaikan ya. Dalam UTBK, bacaannya pasti susah, ilmiah, dan kosakatanya sangat tinggi sekali. Selain bacaannya susah, yang jadi masalah adalah waktu yang diberikan itu sangat sedikit sekali. Jadi kalau yang tahun sebelumnya, Anda diberi 2 bacaan, panjang-panjang itu ya, dan ilmiah, kemudian ada 10 soal, berarti setiap satu bacaan itu 5 soal. 10 soal itu Anda hanya diberi waktu
11 menit. Jadi 10 soal 11 menit. Sehingga di proses pelajaran ini nanti kalau memang waktunya nutut itu 10 menit menjelang selesai, Anda akan selalu dapatkan tes tentang bacaan. Dan nanti dikerjakan, langsung dikirimkan nanti untuk pemantauan apakah Anda sudah meningkat atau belum. Itu ya. Kemudian sekarang, karena waktunya sangat mepet sekali, kalau saya yang saya berikan ke anak-anak yang pertama, saya biasanya membaca pertanyaan dulu. Apakah Anda juga seperti saya? Iya. Ya, jadi baca pertanyaan dulu, pahami pertanyaannya dulu. Setelah itu baru kamu cari di tag-nya. Nah, sekarang Anda lihat pertanyaannya dulu. Which of the following best state the topic of this tag? Berarti topiknya apa? Nah, yang bawah nomor 2, the main idea of this tag is that. Main idea-nya adalah bahwa. Saya jelaskan dulu, topik dan main idea itu sangat berhubungan sekali. Main idea itu berarti penjelas dari topik. Jadi main idea itu penjelas dari topik. Sekarang saya tanya, berarti antara topik dan main idea itu yang lebih spesifik mana, yang lebih umum mana? Silakan, pikirkan sebentar. Yang lebih spesifik mana, yang lebih umum mana? Kalau sudah, Anda boleh menjawab. Sudah? Oke. Yang lebih umum, topik atau main idea? Topik. Siapa? Topik lebih umum. Yang lebih spesifik? Main idea. Main idea. Berarti kalau saya bilang, ini contoh aja, kalau saya bilang love is blind, cinta adalah buta. Topiknya apa? Ayo, love is blind. Topiknya apa? Apa? Harus dijawab dulu. Topiknya adalah? Salah satu dari Anda, topiknya apa itu? Cinta adalah buta? Cinta. Terima kasih. Karena kalau saya bilang cinta itu masih umum. Orang pasti bertanya, yang bagaimana? Yang seperti apa? Itu. Tapi begitu saya bilang love is blind, cinta adalah buta, berarti selanjutnya pasti akan membahas tentang cinta yang buta itu yang bagaimana. Jadi sudah dibuat spesifik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, topik dan main idea, begitu jawaban dari topiknya, pasti nanti dijelaskan di main idea-nya, pasti berhubungan. Oke, berarti topik dan main idea selesai. Dan topik dan main idea itu biasanya Anda yakinkan aja, pokoknya isi paragraf, topik, main idea, apa yang paling banyak dibicarakan di bacaan, itu larinya ke paragraf pertama. Plus paragraf terakhir yang biasanya adalah kesimpulan. Paham? Paham ya, enggak kecepatan? Paham, Mister. Oke. Kemudian untuk yang nomor 3, dinyatakan di tag bahwa gempa bumi tidak akan pernah terjadi ketika. Nah, kalau ini jelas menyangkut isi bacaan, nanti harus dicari ya. Kemudian yang nomor 4, which of the following natural disaster happening? Jadi mana bencana alam berikut yang terjadi di Indonesia is related to, yang berhubungan dengan fault movement, pergerakan patahan dari lempeng tektonik. Ini juga ada di bacaan. Nanti Anda biasanya setelah membaca sekilas, Anda langsung tahu, ini ada di paragraf beberapa. Nomor 5, berikut disebutkan di tag tentang tsunami, kecuali bahwa. Bentar. Jadi untuk yang nomor 5 itu,
Berikut disebutkan di teks tentang tsunami kecuali. Nah, ini pun juga tentang isi bacaan. Berarti Anda harus mengarah langsung ke paragraf yang bersangkutan. Kawan-kawan, untuk penjelasan berikutnya begini. Nanti Anda coba selain. Paragraf pertama berhubungan dengan paragraf terakhir. Isi teks ada di paragraf pertama, diperkuat di paragraf terakhir. Paragraf sisa, itu kalimat 1-2-nya itu penting. Biasanya sudah mengarahkan ke isi bacaan tersebut. Oke, untuk pertama ini, karena lama tidak ketemu, Anda saya minta nyoba jawab sebentar. Nanti akan ada teknik reading dan sebagainya, tapi belum. Ya, Anda coba, itu ada soal 5. Saya minta waktu sebentar aja, 10 menit. Silakan Anda dijawab, tapi dengan alasan. Dalam arti, kalau misalnya jawaban nomor 1 itu ada C, kira-kira alasannya apa? Atau ada di paragraf mana? Silakan Anda tentukan sekarang. Jelas maksud saya? Jelas. Oke, silakan Anda tentukan bacaannya sekarang, atau Anda baca sekarang 10 menit dari sekarang. Kalau ada kesulitan langsung tanya ya.
Sekarang. Kalau sudah Anda ngomong, Rasina sudah selesai? Halo, Rasina? Yuniarisma selesai? Yunia? Kurang berapa Yuniarisma? Kurang 2. Oh, kurang 2. Oke, sip. Selesaikan. Sylvia? Kurang nomor 3 sama 5. Loh, 2 ya. Silva? Kurang nomor 2 sama 5. Berarti 2 nomor. Ocha? Ocha kurang berapa, Ocha? Kurang? 2. 2. Ini Nabila biasanya selesai. Ini Nabila kurang? Belum selesai, Mister. Kurang 2. Oke. Selesaikan ya. Saya tunggu. Kira-kira berapa menit? 2 menit cukup? Atau dihitung sampai 2? Bingung ya? Ini Prastina. Ini suaranya mana? Ini Prastina. Kurang berapa Prastina? Prastina. Yanisma, Silvia, Silva, Prastina, Ocha. Oke, saya tunggu kurang 2.
Oke, selesai. Sudah? Sudah belum? Halo, kawan-kawan? Ini pengurangnya sedikit. Saya cek satu-satu. Nabila, selesai? Nabila? Belum, Mister. Kurang berapa nomor? Ayo. Kurang berapa nomor, Nabila? Kurang 1. Wow, kurang 1. Gampang itu. Kamu coba yang kurang 1 semuanya. Pakai feelingmu saja, tidak apa-apa. Coba pakai feeling. Siapa tahu nanti feelingnya terlatih ya. Terlatih sampai nanti UTBK. Gitu ya. Wes. Sekarang selesai nggak selesai, kalau kurang 1, Anda doa, bagi yang muslim juga bismillah, atau doa apa saja, sesuai keyakinan Anda masing-masing. Bismillah, jawab yang mana? Yo, coba. Nanti yang ngawur itu benar apa salah? Sudah? Selesai? Sudah. Oke. Ya, halo? Selesai ya? Pokoknya selesai nggak selesai harus diselesaikan. Dan saya akan bahas sebentar. Caranya mungkin cara cepatnya seperti ini. Sekarang nomor 1. Saya yakin banyak yang benar di sini. Tapi ada, kalau cara saya seperti ini. Which of the following best state the topic of this text? Saya tadi kan minta paragraf 1 Anda harus baca semua, pahami betul. Untuk paragraf 1. Kemudian paragraf terakhir itu biasanya kalimat 1, 2, dan terakhir aja. Itu biasanya kesimpulan. Dan dia memperkuat paragraf pertama. Paragraf sisanya yang tengah, itu kalimat 1, 2-nya itu penting. Di paragraf 1 tadi tentang apa? Kalimat pertama. The most common causes of tsunamis are underwater earthquake. Berarti tentang penyebab tsunami. Betul? Betul, kawan-kawan? Betul. Ya. Betul. Kalau itu tentang tsunami, dan kata tsunami itu diulang-ulang terus itu sampai ke bawah ya. Berarti nomor 1 itu jawabannya pasti ada hubungannya dengan tsunami. Sekarang Anda lihat, di antara A, B, C, D, E yang tidak ada hubungannya tsunami itu ada 2, yaitu apa? D sama E. Kan nggak ada kata tsunami kan di situ. Berarti Anda konsentrasinya hanya di A, B, sama C. Mungkin itu cara-cara ngawur, tapi ya pakai logika gitu ya. Antara A, B, sama C, yang benar adalah yang A. Betul semua? Benar. Ada yang salah, kawan-kawan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, itu ada kata tsunami. Kemudian di paragraf terakhir, di paragraf the last paragraph ya, di paragraf terakhir, itu ada pernyataan yang memperkuat jawaban, yaitu di baris keempat. In line 4, there is this is the birth of tsunami. Betul? Betul Ketemu ya ya. di situ. Nah, itulah jawabannya. Kemudian yang nomor 2, the main idea of this text is that. Main idea itu berarti penjelasan yang lebih spesifik dari topik. Karena itu tentang tsunami juga, maka jawabannya juga harus ada hubungannya dengan tsunami. Kalau ada hubungan dengan tsunami, jawaban Anda cuma 2, antara delta sama echo. Betul? Antara delta sama echo, mana yang kamu pilih? Delta apa echo? Yang Ayo. E. Terima kasih yang E. Strong movement of undersea fault line cause tsunamis. Berarti pergerakan kuat dari patahan bawah laut menyebabkan tsunami. Kemudian yang nomor 3. Implied in the text. Jadi dinyatakan secara tersirat dalam teks bahwa the earthquake will never occur when, berarti gempa bumi tidak akan pernah terjadi. Kalau apa?
Tidak Yang ada kesalahan. terima kasih. Jadi yang benar adalah cinta. Tidak ada garis patahan. Kalau nggak ada patahan kan berarti tidak akan ada gempa bumi karena tidak ada kata yang slip. Patahan itu tadi nomor 3 itu dibahas di paragraf keberapa? Paragraf keberapa dan keberapa? Ayo, kawan-kawan, dibahas di paragraf keberapa itu? Yang ada kata slip itu berarti ada kata snap. Yang ada kata snap paragraf 2 atau paragraf ketiga? Cari cepat, silakan. Ada kata snap. Snap itu slip. Snap atau slip. Paragraf 2. Ya. Dan kebetulan itu di paragraf 2 dan 3 itu diulang, diperkuat di situ. Itu kalau di paragraf 2-nya itu di kalimat pertama itu ada ya. Kalau di paragraf pertama ya itu ada di kalimat di 1 2. Kemudian yang nomor 4, which of the following natural disaster happening in Indonesia is related, berhubungan dengan pergerakan pergerakan dari lempeng tektonik. Kalau hubungannya dengan lempeng tektonik, kira-kira jawaban A, B, C, D, E yang mana yang berhubungan? Yuk, salah enggak apa-apa, silakan. Alfa, Bravo, Cinta, Delta, atau Eko. Silakan, salah satu dari Anda enggak apa-apa, semua juga boleh. Mana jawab yang benar? Volcanic eruption. Nah, ada volcanic eruption. Ada di paragraf keberapa, kawan-kawan? Pokoknya harus ketemu dulu. Nanti kamu tulis P berapa. Di paragraf keberapa? Yang menyatakan letusan gunung berapi. Anda pilih aja. Paragraf 1 apa paragraf 2? Yang menunjukkan letusan gunung berapi itu. Sudah ketemu? Paragraf 2. 2, yaitu ada di baris ke-7. Tolong tanda itu, ada kata volcanism. Jadi mungkin ada yang salah, tandai itu berarti untuk yang nomor 4 itu kamu tulis di P2 gitu aja. Maksudnya paragraf ke-2. Nomor 5, the following is mentioned in the text about tsunamis except. Jadi tentang tsunami. Jadi yang tidak disebutkan di bacaan. Silakan yang benar. A. Terima kasih. Predictable following berarti tsunami di situ bisa diprediksi, itu tidak dinyatakan di bacaan, sama sekali tidak ada di sini. Oke, ini memang mengulang juga ya. Kata-katanya tidak begitu susah. Cuman untuk selanjutnya nanti pasti semakin meningkat dan ada selingan untuk grammar. Sekarang coba saya tanya jujur saja, Nabila betul berapa? Betul 3, Mister. 3. Tolong yang 2 kamu yang salah itu dicari betul di situ ya. Kemudian Ocha betul? Ocha? Ocha udah live duluan, Mister. Loh, live duluan. Ngilang ini, Rek. Ya udah nggak apa-apa, nanti tak tanya Dewi. Silva betul? Betul semua. Alhamdulillah. Semoga terus seperti itu. Sylvia? Betul 3. Salah 2. Diperhatikan yang salah ya. Yunianisma betul? Betul 3, Mister. Alhamdulillah. 2 yang salah diperhatikan. Pastina betul? Pastina? Saya ingin dengar suaramu. Oke, berarti Prastina juga udah duluan, Mister. Ya, Prastina betul berapa? Udah live duluan. Live duluan juga. Oh, tak kejar ini nanti. Rumahnya mana Prastina sama Ocai?
Rumahnya mana? Srono atau mana? Nanti tak kejar di rumahnya sana ya. Ya Pak, nanti akan saya cek satu-satu. Kawan-kawan, saya tanya dulu, apakah saya terlalu cepat ngajarnya Tidak, Mister. atau kurang cepat? Tidak enakan Oh, segi. ya sudah. Oke, kalau gitu terima kasih dari saya. Saya belum sempat memberikan tes ya, karena saya harus ke Surabaya. Terima kasih dari saya. Semoga pertemuan kita bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua diterima di perguruan tinggi negeri yang Anda inginkan. Oke, terima kasih. Barangkali saya banyak salah, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan Terima selamat pagi ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Selamat menunggu. Ya, sama-sama. Selamat menunggu buka puasa bagi yang puasa. Oke, terima kasih. banyak, Mister. Yuk, sama-sama.